guys, setelah kasus Vina Cirebon viral, polisi mulai menetapkan 3 DPO. Oh, jadi ini imbasnya. Terus selama 8 tahun kemana aja? Hello everyone, welcome back to the project. Kali ini kita akan membahas tentang film yang lagi viral banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia, guys. Jadi film ini baru aja tayang yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Jadi guys, film ini menceritakan tentang kisah tragis yang dialami almarhumah Vina yang pada saat itu berusia masih remaja sekitar 16 tahun ya mungkin. Kejadian ini udah terjadi 8 tahun silam, dimana pada saat itu almarhumah Vina ini mengalami kejadian yang sangat tragis karena kecantikannya, guys. Aku heran, cantik sawah, nggak cantik juga sawah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat itu masalah percintaan remaja, di mana almarhumah Vina ini menolak cintanya seorang laki-laki bernama Egy. Karena terus dipaksa dalam keadaan terancam, Vina itu meludahi Egy, kan? Nah, singkat cerita, Egy ini galau nih ceritanya. Karena galau, gak terima cintanya ditolak. Akhirnya dia melakukan hal bodoh dengan membunuh almarhumah Vina, dan gak cuma almarhumah Vina aja, sampai pacarnya juga ikut dibunuh, guys. Dibunuhnya dengan cara apa? Dengan cara yang amat sangat kejam. Gimana caranya ngebunuh? Coba kalian tonton aja film Vina di bioskop. Ada adegan-adegan yang mungkin mirip ya sama kejadian tragis tersebut. Pokoknya itu benar-benar tragis banget, guys. Sumpah aku nggak bisa membayangin betapa sakitnya. Bahkan sebelum dibunuh, almarhumah Vina ini sempat diperkosa sama belasan orang. Bukan ajar gak sih? Terus mayatnya digeletakin aja gitu di pinggir jembatan tanpa bertanggung jawab. Dan lebih anehnya lagi, polisi menyatakan kalau itu kecelakaan tunggal. Udah jelas-jelas ada luka yang tidak wajar. Terus juga motornya itu nggak lecet gitu loh, guys. Maksudnya nggak rusak parah. Kalau emang kecelakaan tunggal, orangnya udah sampai bawa ular gitu, masa motornya baik-baik aja, trotoarnya juga aman, tiang listrik yang dibilang nabrak tiang listrik itu juga aman gitu. Itu kan udah suatu hal yang tidak memungkinkan. Kok bisa ya polisi itu bilang kecelakaan tunggal? Sampai akhirnya kejadian mengerikan tiba. Sahabatnya almarhumah Vina ini yang bernama Linda kemasukan arwahnya almarhumah Vina, guys. Akhirnya di sana dibuka oleh sebuah kejadian sebenarnya, sampai akhirnya dari sana itu polisi melakukan penyelidikan dan bener aja itu pembunuhan. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari kisah almarhumah Vina ini. Dari kasus ini polisi hanya berhasil mengamankan 8 orang dari 11 orang, guys. Jadi 3 orang itu masih menjadi buronan hingga saat ini. Yang menjadi pertanyaan di benak kita semua, kenapa pada saat itu sangat susah sekali ditemukan, padahal fotonya itu ada. Kan gak mungkin banget satu geng itu gak punya foto sama temennya. Kenapa 3 orang itu kayak gak dikenalin gitu loh? Kenapa? Sedangkan 8 orang yang ditangkap itu satu geng sama mereka. Karena katanya menurut cerita ya, Egy ini adalah anak polisi dalangnya dan dia lari ke Jakarta, guys. Dan sampai sekarang masih berkeliaran. Wah, aku gak habis pikir gimana prosesnya, gimana proses penyelidikannya, sampai-sampai polisi gak bisa mengenali 3 orang itu. Dikit irasional, karena kayaknya gak mungkin deh dari ke-8 orang itu gak tahu muka orang-orangnya itu gimana. Sampai akhirnya polisi menutup kasus ini, guys. Ditutup hingga 8 tahun berlalu. Di tahun ini akhirnya dirilislah film Vina Sebelum 7 Hari untuk mengenang almarhumah Vina, dan juga dengan harapan kasus ini bisa dibuka dan diselidiki kembali supaya pelaku-pelaku itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dirilisnya film ini gak semua bisa setuju, bahkan ada yang sampai mau ngeboikot film ini karena katanya ini mengganggu ketenangan almarhumah Vina yang udah tenang di sana. Tapi banyakan yang pro sih, guys, karena dengan adanya film ini banyak yang ikut mendoakan almarhumah Vina di sana, dan dengan harapan semoga 3 pelaku ini segera ketemu setelah film ini viral. Karena biasanya the power of netizen itu, kebusukan seseorang itu bisa terungkap, guys. Dan bener aja, akhirnya setelah film Vina ini viral, tiba-tiba ada berita kalau polisi menetapkan DPO, daftar pencarian
orang. Dan bahkan ada 3 orang dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh polisi, yang disebutkan hanya ciri-cirinya saja, nggak ada fotonya, dimasukkan ke daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian. Munculnya berita itu banyak yang protes. Kenapa baru sekarang? Karena setelah viral harus nunggu netizen dulu yang bergerak. 8 tahun kemana aja, Pak? Aku juga benar-benar heran kenapa kasus itu tiba-tiba ditutup, dan kenapa bisa nggak ada yang ngenali 3 pelaku, padahal sebagian dari geng itu ketangkep, guys. Aneh banget. Dan ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh kepolisian terkait 3 pelaku ini menurut warganet itu kurang akurat ya guys. Kenapa cuma ciri-cirinya aja? Kenapa gak langsung difoto aja gitu orangnya kalau udah merasa itu orangnya gitu kan? Kayak ciri-cirinya yang gitu mah banyak juga ditemuin di Indonesia ya kan. Pantesan aja banyak orang yang heran sama sistem penyelidikannya itu seperti apa. Kita doain aja yang terbaik, semoga kasus ini bisa diusut dengan tuntas, bisa diselesaikan, dan pelaku bisa ditemukan segera supaya bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Gak lupa juga kita semua di sini pastinya sama-sama mengirim doa untuk almarhumah Vina. Semoga tenang di sisinya. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga kejadian tragis seperti ini tidak terjadi kembali ya guys. Tolong, masalah percintaan itu, tolong, banyak banget masalah percintaan yang sudah berakhir fatal. Semoga kedepannya kita lebih bijak lagi dan lebih mikir lagi kalau mau ngelakuin sesuatu. Kalau menurut kalian gimana terkait pembahasan ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang kasus ini ya. Anyways, gitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Bida Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian untuk selalu mengetahui update terbaru dari Bida Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.